Pembunuhan brutal mahasiswa Molly McLaren oleh mantan pacarnya pada tahun 2017 di tempat parkir pusat pembelajaran menjadi berita utama. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Molly McLaren? Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe. Terima kasih sebelumnya. Semoga kamu dan keluarga masuk surga. Amin. Molly McLaren berusia 21 tahun pada saat itu. Pada saat itu, dia masih berkuliah. Molly mengambil jurusan tentang kesehatan dan kebugaran tubuh di Universitas Kent. Molly menuju Universitas Kent, universitas yang hanya 7 mil dari tempat tinggal Molly. Dengan pesona Molly yang mudah bergaul dan suka bersosialisasi, Molly pun akhirnya mendapatkan teman dekat yang bernama Amelia dan Jennifer Davis, dan mereka sering berkumpul di gym setiap hari ataupun nongki di Chatham terdekat. Dan Molly langsung menjadi terkenal karena nilai akademiknya yang bagus semasa kuliah di Universitas Kent, sehingga Molly dijuluki sebagai cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Meskipun begitu, Molly belum mempunyai pasangan karena Molly ingin memilih kekasih yang ideal. Molly suka berhubungan dengan teman-temannya melalui media online, dan Molly juga mempunyai blog kebugaran sendiri dan memposting aktivitas sehari-hari tentang kebugarannya. Tetapi di balik semua itu ternyata Molly sedang berjuang dengan masalah kesehatan mentalnya sendiri. Meskipun begitu, Molly dapat menyehatkan dirinya secara perlahan-lahan. Pada saat musim panas berakhir, Molly akhirnya memutuskan untuk bermain aplikasi jodoh. Dan dia bertemu dengan seseorang yang cocok dengannya. Dan pria itu bernama Joshua Stimson. Joshua berumur 24 tahun dan dia tinggal 9 mil jauhnya dari Molly di desa Wodong di Kent. Setelah beberapa bulan chattingan online dengan Joshua, akhirnya Molly memutuskan untuk bertemu dengannya. Saat beberapa kali bertemu Molly, akhirnya mereka sangat cocok, kemudian mereka akhirnya berkencan. Mereka pun sering menghabiskan waktu bersama, makan dan minum, serta bersama melakukan hobinya yaitu olahraga. Untuk Molly, ini adalah hubungan serius pertamanya. Stimson dibesarkan oleh ayahnya sendiri karena orang tuanya telah bercerai. Ibunya pindah ke Trent selama masa kanak-kanak. Si Joshua dirawat karena depresi. Molly tahu Stimson mempunyai kesamaan sepertinya, yaitu mempunyai masalah mental di masa lalu, dan Molly ingin membantu satu sama lain dalam menghadapi depresi itu. Setelah lama berkencan dengan Joshua Stimson, Molly pun memutuskan untuk memperkenalkan Joshua kepada temannya yaitu Amelia. Mereka bersama-sama pergi ke gym di Chatham, tetapi perilaku Stimson membuat Amelia gelisah karena Joshua selalu memotong pembicaraan Amelia saat berbicara dengan Molly. Beberapa hari pun berlalu, Joshua semakin menunjukkan sifat aslinya. Joshua selalu memaksa Molly agar selalu memberitahunya jika lagi di mana. Joshua pun sering menghabiskan waktu untuk Molly dan sering muncul tiba-tiba di rumahnya tanpa memberitahu terlebih dahulu. Lama-kelamaan Molly merasa risih dan ingin membutuhkan waktu untuk sendiri. Dan Molly akhirnya mengirim pesan kepada Joshua. Bisakah kamu tidak selalu mengikutiku 24 jam? Saya butuh ruang sendiri. Joshua tidak menanggapi pesan itu. Akhirnya Molly curhat dengan teman-temannya. Joshua tidak berubah dan akhirnya membuat Molly menyerah dan mengakhiri hubungan mereka. Tetapi Joshua tidak menerimanya dan selalu mengirim pesan kepada Molly agar mereka bisa bersama kembali. Dan pada akhirnya beberapa minggu kemudian Molly dan Joshua kembali bersama lagi. Setelah kembali bersama, Joshua tidak pernah berubah. Dia masih saja datang ke pesta Molly dan teman-temannya.
Bahkan dia tidak diundang masih aja tetap masuk dan membuat risih teman-temannya Molly. Untuk menyelamatkan hubungannya dengan Joshua Simpson, Molly memutuskan untuk berlibur ke Tenny Life bersama Joshua. Molly ingin tahu gimana kalau mereka berdua berlibur, apakah akan sangat menyenangkan? Tetapi semuanya ternyata tidak baik-baik saja. Setelah pulang dari liburan, Molly menghubungi teman-temannya. Molly bercerita saat liburan Joshua selalu mengatur-ngaturnya dan tidak menerima penolakan atau tidak mau dibantah. Molly keluar dan merayakan ulang tahunnya yang ke-23 dengan teman-temannya. Molly selalu berdebat dengan Joshua berhari-hari di aplikasi chat. Tiba-tiba Joshua mendatangi Molly dan langsung bertengkar dan membentak Molly di hadapan teman-temannya. Di saat itu Molly tak tahan lagi dan kemudian menyatakan putus kepada Joshua dan memblokir seluruh sosmed yang berhubungan dengan Joshua. Mimpi buruk baru saja dimulai. Joshua memulai dengan menyerang di Facebook. Dia memulai konten jahat di Facebook dan mengirimi ke teman-temannya Molly untuk membuat Molly malu. Joshua juga mencoba merusak blog Molly dengan mengatakan Molly menggunakan obat terlarang dan mengirim juga ke semua keluarga Molly. Keluarga Molly dan teman-temannya memblokir Joshua Simpson ini dari Facebook, tetapi Joshua ini melanjutkan kejahatannya melalui WhatsApp. Molly sangat ketakutan dan berpikir Joshua akan ke rumahnya dan melakukan kejahatan lainnya. Joshua pun mengirim pesan ke Molly kalau dia akan membunuhnya dan keluarganya. Molly memutuskan untuk melaporkan Joshua ke polisi. Polisi pun ke rumah Joshua Simpson dan memberi peringatan untuk tidak mengganggu Molly dan keluarganya lagi, serta menghapus postingan yang sangat kasar itu. Joshua pergi ke Asda di pagi hari. Dia membeli pisau. Malam itu, polisi memberitahu Molly bahwa Joshua telah setuju untuk menghapus postingannya yang kasar dan tidak mengganggunya lagi. Molly dan teman-temannya bersiap keluar dan Molly menuju ke bar dermaga di Chatham. Dia memposting kemana dia pergi di Facebook. Tetapi Molly tidak tahu dengan melakukan ini dia membiarkan Joshua tahu persis di mana dia berada. Saat sedang asik bercengkrama dengan teman-temannya, Joshua tiba-tiba muncul. Tetapi Joshua bilang dia sudah melupakan Molly dan dia kesini hanya kebetulan saja. Melihat gelagat Joshua yang sering mondar-mandir, Molly menjadi gelisah dan akhirnya dia pulang duluan dan langsung pamit kepada teman-temannya. Molly sekarang hanya ingin pulang. Molly berpikir dia ingin sendirian, tetapi tidak karena Joshua menguntit dia dari belakang. Keesokan harinya, Molly McLaren bangun pagi di rumahnya di Cobham, Kent. Setelah itu, dia pergi ke gymnya di Chatham. Dia ingin merekam blog dan mempostingnya. Molly tidak menyadari bahwa dia diikuti oleh Joshua Simpson. Molly tiba di gym jam 10 pagi. Tanpa sepengetahuan Molly, Joshua pun sudah sampai di tempat parkir. Saat Molly sedang asik berolahraga, terlihat dari rekaman CCTV, Joshua pun mengikuti dan kemudian naik ke atas. Tetapi tiba-tiba dia turun lagi, tetapi dia berbalik lagi. Dan menghampirin Molly. Molly terkejut dari latihannya dan bertanya-tanya di dalam hati mengapa dia ada di sini. Molly kemudian memberanikan diri untuk berbicara dengannya dan berkata dengan Joshua kenapa dia tidak bekerja. Kemudian Joshua berkata, ini bukan urusanmu. Pada saat itu Molly mencoba berpikir positif seolah-olah itu hanya kebetulan semata. Kemudian Joshua tiba-tiba meninggalkan Molly. Dan sekarang Molly benar-benar sendirian.
Molly langsung chat ibunya dan ibunya berkata cepat-cepat langsung pulang saja. Molly pun bergegas untuk pulang. Saat Molly di tempat parkir, Molly tidak menyadari bahwa Stimson ada di sana juga. Saat Molly masuk ke dalam mobil, Joshua menghampirinya dan langsung masuk ke dalam mobilnya. Dan pada saat jam 11 pagi, dengan sangat kejam Joshua menyerang Molly McLaren dan menembak banyak 75 kali, sehingga Molly menjadi tidak bernyawa. Persidangan atas pembunuhan Molly McLaren dimulai pada tanggal 23 Januari 2018 di Maidstone. Pada saat di persidangan terungkap bahwa Joshua Stimson memiliki riwayat penguntit wanita lain, kekerasan dan pelecehan. Joshua telah menunjukkan perilaku kekerasan dan mengancam dan termasuk meludahi wajah mantan pacarnya terdahulu. Dia juga mengempeskan ban orang lain dan mengancam akan menenggelamkannya. Hakim pun memutuskan bahwa dia dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara tanpa pembebasan bersyarat. Selama persidangan, hakim menyatakan bahwa Joshua Stimson adalah seorang pemuda yang sangat berbahaya dan akan menimbulkan resiko sangat besar bagi perempuan di masa mendatang. Wisuda di Universitas Kent pun digelar, dan acara pengambilan toga dan ijazah diwakilkan oleh orang tua Molly. Hilangnya nyawa Molly tak hanya membuat keluarganya berduka. Semua teman-teman Molly merasa kehilangan Molly yang selalu ceria. Bahkan keluarga dan teman-temannya membuat donasi untuk membantu masalah mental yang dialami Molly terdahulu. Dari sini kita belajar terkadang kita harus selektif dalam mencari pasangan. Jangan sampai berujung malapetaka. Tetapi tetaplah menjadi orang baik, saling menghargai, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih sebelumnya.